Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Mesari dengan NIM 21191171 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. 1. Kompetensi inti 1 KI 1 untuk kompetensi ini sikap spiritual. Yang kedua itu kompetensi inti yang kedua KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga kompetensi inti ketiga KI 3 untuk berkompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat itu kompetensi inti 4 KI 4 untuk kompetensi ini keterampilan. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu. Sedangkan pengertian kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Kompetensi inti merupakan istilah yang dipakai dalam kurikulum 2013 yang kedudukannya sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum terdahulu yaitu KTSP. Sedangkan kompetensi dasar adalah merupakan acara untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri-ciri dan suatu mata pelajaran. Senadanya dengan Majid Mulyasa berpendapat bahwa kompetensi dasar merupakan gambaran umum tentang apa yang dapat dilakukan siswa dan rincian yang lebih terurai tentang apa yang diharapkan dari siswa yang digambarkan dalam indikator hasil belajar. Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnia Daniati, NIM 21278. Baiklah, saya akan membacakan hasil makalah saya selanjutnya, yaitu yang B, kompetensi dasar dan kompetensi inti akidah akhlak dari MS. Akidah akhlak kelas 8 semester ganjil, yaitu yang pertama kompetensi inti, menghayati dan meyakini akidah Islamiyah. Yang kedua, menghargai, menghayati dan membiasakan akhlak adab yang baik, beribadah, dan berinteraksi. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, gunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan kompetensi dasar yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, berperilaku tawakal. Yang kelima, membiasakan diri menghindari perilaku ananiyah, putus asa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, memahami pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan bukti-bukti dalil kebenaran adanya kitab, memahami macam-macam fungsi dan isi kitab Allah, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, memahami pengertian dan meningkatkan tawakal, identifikasi bentuk dan mencontoh-contoh perilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah, memahami hikmah berakhlak terpuji pada diri sendiri, memahami pengertian ananiyah, akidah akhlak kelas 8 semester genap. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu menghayati dan meyakini akidah Islamiyah.
menghargai, menghayati, dan membiasakan adab yang baik, memahami pengetahuan faktual, dan mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Kompetensi dasar yang terakhir yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-Rasul, meyakini mukjizat, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman, membiasakan perilaku husnuzhan, tawadu, memahami pengertian dan pentingnya beriman kepada Rasul, menguraikan sifat-sifat Rasul, menunjukkan bukti dan dalil-dalil, memahami pengertian mukjizat, memahami hikmah adanya mukjizat, dan memahami pengertian dan pentingnya husnuzon, mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku, memahami dampak positif dan negatifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari makalah kami, yaitu pada bagian C, tujuan, pendekatan, metode, dan evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MTS. Yang pertama ada tujuan pembelajaran akidah akhlak di MTS. Tujuannya antara lain memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Yang kedua ada akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Yang ketiga ada menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat ada menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah akhlak. Yang selanjutnya ada mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Setiap kegiatan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk menuju ke suatu tujuan. Yang kedua ada namanya pendekatan pembelajaran akidah akhlak. Dalam pendekatan ini terbagi atas dua jenis, yaitu pendekatan teknik dan juga pendekatan mata pelajaran. Pendekatan teknik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengajaran, yaitu pembelajaran lepas antar mata pelajaran, artinya mata pelajaran satu dengan yang lainnya terpisah, tidak terkait oleh tema. Pada pendekatan ini, siswa diharapkan mampu menguasai konsep dengan melakukan secara langsung atau kontekstual. Yang selanjutnya ada namanya metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada dua jenis, antara lain metode ceramah, yaitu penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap muridnya atau siswanya yang berada di kelas. Yang kedua ada metode tanya jawab, yaitu suatu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan juga siswa. Yang selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi adalah strategi belajar mengajar yang sesuatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Yang selanjutnya ada metode pemberian tugas belajar atau resitasi. Metode ini merupakan suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-muridnya. Sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid mempertanggungjawabkan hasil yang telah dikerjakannya. Selanjutnya ada metode demonstrasi atau eksperimen, yaitu metode yang mengajar di mana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu
kaifiyah melakukan sesuatu kegiatan. Yang keempat, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MTS. Penilaian untuk pembelajaran akidah akhlak di MTS pada kurikulum 2013 menggunakan jenis penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dalam K13 juga, seluruh aspek peserta didik harus dinilai, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan. Dari segi pengetahuan, keberhasilan peserta didik dapat dilihat dari hasil tugas atau ulangan atau kegiatan yang berada di kelas, ulangan tengah semester atau juga ulangan akhir semester. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.